Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa jalan-jalan. Ya. Halo teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-jalan edisi podcast angkot. Episode kali ini di tengah suasana libur, santai. Beliau tidak sedang mengajar kayak minggu-minggu kemarin, sibuk banget. Ya. Dan sambil karena santai ini, saya pengen ngobrol santai juga. Ya, karena ngobrol kaku, yo ora direken ambek pemerintah gitu loh. Itulah yang terjadi. The one and only. Oh, yes. Jadi Kebetulan. beliau ini apa ya? Senior yang konsisten mulai dulu sampai sekarang. Ya belajar bersama Tasal. Ya belajar bersama, tapi apa ya, buat saya itu ya memang spirit jenengan tuh membersamai. Ya. Setiap tahun ajaran baru, Ya. setiap maba nggak pernah bosan dibawa ke landmarknya di Kota Malang. Iki loh kota sing dimana kamu Ya. menuntut ilmu itu adalah kota yang didirikan di era kolonial. Ya Gimana? karena gini. Nah Sam. itu loh, itu nggak ada bosan-bosannya setiap ajaran baru mesti Betul. selalu gitu. Karena mahasiswa kita ini kan dari luar Malang ya. Oke. Satu, yang kedua agar mereka tahu bahwa kota mereka Belajar. mencari ilmu itu belajar tadi supaya tahu bahwa ini loh Malang gitu ya. Dengan fenomena yang begitu selalu ada perubahan-perubahan, sehingga ini menjadi satu pelajaran supaya dia sebenarnya sederhana. Ketika mereka itu mengambil objek di Kota Malang, mereka itu tidak paham loh lokasinya di mana. Lah ini kan menyesatkan. Ya sangat. Sehingga jangan sampai mereka itu sebagai warga Malang harus tahu bahwa memang ini loh ciri khas kota yang begitu banyak perubahan-perubahan, yang tanda kutip perubahan itu tidak terpikir gitu loh. Itu aja sebetulnya. Ya, jenengan terakhir kirim pesan ke saya. Ya. Serius banget. Ya. Ikut medeni rek ono wong sepuh pesen iki. Ono apa iki? Ternyata sebuah kota itu harus selalu mampu menceritakan jati dirinya. Dulu siapa, sekarang sudah jadi apa, dan ke depan mau jadi apa. Betul. Kota itu harus bisa menceritakan dirinya. Nah, kita lihat aja ya. Kita Gimana? sekarang berada depan di on. Nah, di toko on. Ini kan bagian dari ciri-ciri kota. Ya. Nah, ciri-ciri kota ini, bangunan-bangunan ini sudah identik. Oke. Dan di kota manapun tidak sama. Beda. Misalnya sekarang Jalan Basuki Rahmat banyak dari Sabang sampai Merauke. Ada. Tapi yang namanya kayu tangan ya hanya di Malang. Yo, Basuki Rahmat Malang dengan Basuki Rahmat Jakarta beda. Nah, fasad bangunan yang ada di kayu tangan. Fasad ini. itu maksudnya wajah bangunan. Wajah bangunan itu ini menjadi ciri khas yang tidak bisa disamakan dengan manapun. Tidak akan sama. Walaupun bisa dikatakan bahwa kayu tangan dengan Braga hampir sama. Hampir sama tapi tidak sama. Tidak. Serupa tapi tidak sama. Yes. Kan gitu ya. Nah, ini yang sangat disayangkan tadi Sam Taufik menyampaikan, loh, apakah wajah ini akan menjadi wajah tanda kutip? Ya, ciri khas ini kan mengaburkan gitu ya dengan mengaburkan dengan adanya street furniture, tempat duduk, tiang listrik, ornamen-ornamen yang benar-benar tidak mencirikan bahwa ini kayu tangan gitu loh. Nah, ini kan pengaburan wajah kota kita. Nah, jadi maksudnya itu baik, ya, dikasih fasilitas untuk duduk bagi mereka yang lelah berjalan. Tapi itu jadi salah karena itu mengaburkan wajah kota ini. Memang budaya orang Malang
itu kan maybe ngelencer ya, jalan-jalan. Ngelencer jalan-jalan, nggak duduk di trotoar. Nah, itu bukan style kita. Nah itu tadi, sehingga apa mengganggu terutama untuk kaum difabel. Tidak bisa dia menikmati karena apa banyaknya kursi-kursi yang tidak ditata sedemikian nyaman. Dan ini terus sebenarnya itu malah tidak berpihak pada pedestrian ya. Iya, jadi nggak ramah lingkungan. Nah kalau sudah nggak ramah lingkungan apa yang bisa dicapai? Padahal apa? Kalau nggak ramah ya berarti kan nggak bikin bahagia. Nah, itu padahal tadi. adanya sebuah kota itu harus buat warganya bahagia. Ya manusiawi. Manusiawi dan kota ya benar, termasuk kemarin Prof Ya. yang kita datang ke saat teman-teman dari apa kemarin yang Bandung yang ekonomi kreatif yang Teh Tita yang salah satu perwakilan dari UNESCO itu bahwa kota itu harus manusiawi, harus memanusiakan manusia. Benar. Itu masuk akal ya, Bro? Oh iya. Jadi kalau arsitektur tidak manusiawi, berarti karya arsitektur itu untuk siapa? Kan nggak mungkin dong, gitu loh. Pedestrian itu untuk siapa? Gitu loh. Jadi karya arsitektur itu harus manusiawi. Iya. Kalau nggak manusia terus buat siapa? Gitu loh. Apakah hanya artifisial? Kalau cuma artifisial ya eman. Nah ya, artinya perencanaannya harus detail, pelaksanaan harus diawasi sesuai dengan karakter enggak. Kalau enggak sesuai karakter, memangnya kota itu mau dikemanakan gitu ya. Mau dikemanakan gitu. Karena apa? Setiap insan, setiap pengunjung ketika tertarik pada sebuah kota, apa yang bisa dilihat? Apa yang sekarang kan yang jadi viral itu kan spot selfie. Siapapun yang membawa kamera pasti dia akan mengekspos, mendokumen hal-hal yang sifatnya ini unik ya, ini menarik ya. Oh ini ada storytellingnya ya. Jadi kalaupun mau dikasih kursi gitu nempel tembok ya, biar nggak ganggu pejalan ya. Ya tidak harus. Artinya jarak itu menentukan sirkulasi. Nah sekarang bagaimana street furniture-nya? Katakanlah tempat duduk. Oh street furniture itu berarti ada memang Prof ya? Lah ada, tapi tidak harus serapet seperti itu. Supaya apa? Orang itu kan ada kalanya tempat duduk yang terlalu rapat. Terus bagaimana cara menghadapnya? Apakah menghadapnya itu menikmati wajah kota? Ataukah hanya untuk bersosialisasi? Nah itu tadi. Oke, fungsinya apa? Sehingga posisi tempat duduk itu menentukan secara maksud manusiawi itu tadi, ada karakternya, ada psikologi lingkungan. Jadi harus totalitas sehingga siapapun yang duduk di sana itu bisa menikmati apa? Ya wajah kota. Tidak sekedar spot selfie pribadi hanya. Ya karena kalau buat saya sih spot selfie itu buat saya terlalu personal dan eman-eman kota kalau cuma sekedar tujuannya berujungnya di spot selfie, sehingga akhirnya tiba-tiba ada telepon umum yang sama kayak di London, padahal nggak ada irisannya antara London, British sama nggak jauh lah sama Indonesia, nggak ada urusannya. Mungkin kalau di Malaysia masih masuk akal karena mereka persemakmuran, Commonwealth mungkin. Di Malang nggak ada, Belanda. Itu ada box telepon yang tua itu tadi ada. Nah ini yang menjadikan bahwa ketika kami riset tentang kampung ya, Kampung Kayu Tangan itu kami riset itu kan sebagai home base-nya, home base dulu. Nah koridor Kayu Tangan ini sebagai meso base-nya. Nah ini ada keterkaitan. Ini malah kebalik. Home base-nya jadi di Jalan Basuki Rahmat. Meso base-nya jadi di dalam Kampung Kayu Tangan. Nah, nanti makro base-nya sesuai dengan 8 Boplen Malang. Jadi akhirnya Malang punya 8 ya. 8 Boplen dan di 8 titik itu punya ciri khas meso base atau pada home base sendiri-sendiri. Itulah unik. Jadi nggak berkutat di sini bahkan sampai sepanjang 5 tahun ngotot bangun gini nggak berkembang.
Jadi tidak salah misalnya ada kecemburuan wilayah. Ya, kecemburuan wilayah. Kenapa kok harus di kelurahan apa ini, termasuk kelurahan apa ini? Kelurahan Kauman. Terus kok padahal kelurahan-kelurahan yang ada juga butuh perhatian. Punya potensi. Yes, punya Ada semua punya potensi sebenarnya. Iya, sehingga tidak Kenapa hanya di jalan yang tidak sampai 1 kilo itu, sedangkan di Lowokwaru jalan ada bergelombang, Iya. padahal juga punya potensi. Iya, Terus iya. di mana di Kedung Kandang Iya. ada jalan berlubang sampai nggak keurus. Jadi kami saat itu sejak tahun 2018 kami riset, Ya. ada buku sebagai patokan supaya jangan sampai keluar dari konsep dasar. Nah sekarang munculnya beberapa signage seperti box telepon, Box seperti telepon ini, merah apa, itu. logo tebu. Nah, Logo tebu ditaruh di tengah kota. Itu nggak ada, Padahal nggak ada. Kota Malang juga nggak pernah menghasilkan tebu. Ada, artinya ini kan dulu transportasi. Tapi bukan tebu, Prof. Bukan. Kalaupun itu transportasi di sini dulu di daerah sini dulu malah ada kayak yang di San Francisco. Ya. Apa itu namanya sekarang? Apa ya, lokomotif yang ada di San Ya Francisco? untuk transportasian, Iya. transportasi manusia lah ya. Yes. Nah, itu. Ada memang di sini. Ada rel kereta Ada apinya. rel kereta itu ada. apinya. Dan saya Di- masih ingat ketika saya tahun 70 itu masih ada. Masih kelihatan. Tapi kereta sudah nggak beroperasi. Tapi Tidak. relnya ada. Relnya ada. Nah, ini yang artinya bahwa sebelum dibukukan ciri-ciri kota, itu Thomas Carsten sebagai perencana kota terutama adalah di Kayu Tangan ini sudah menemukan sudah. Ya, Dan tapi ciri-ciri balik lagi, Bro, sampai hari ini, Bro. Ya, ya. Jangankan ganti kekuasaan kolonial ke Indonesia, Bro. Sesama orang Indonesia aja ganti wali kota, ganti kebijakan kok, Bro. Ya itu. Itu kan punya karakter jelek memang. Ya artinya kan Nggak ya, mau melestarikan apa yang sudah ada. karena tidak paham sejarah. Ya, terus kemudian membangun lagi di tempat yang melestarikan lagi di tempat yang baru, kan terus berkembang, Bro. Ya. Jadi sayangnya di Prof pengen berhenti di mana kita ini? Ini ngomong di Balai Kayu Kota? Tangan. Oke, kita ke Balai Kota. Ya, belok kanan. Kanan, bel kanan. Kita ke Balai Kota. Ini seru ini kayak ngobrol di Balai Kota. Di sini, Prof. Ya. Gimana, Prof? Jadi gini, kalau tadi kita sempat lihat balkon balai kota, ya. Sebetulnya balkon balai kota dengan atap itu nggak asli. Enggak, saya tahu. Nggak ada asli. itunya. Nggak ada. Di foto Tempo dulu nggak Nggak ada. ada, cuma rata itu aja. Nah, ketika tanggal 21 Januari tahun 2002, itu mahasiswa arsitektur Semalang Raya itu mendemo. Di demo itu. Karena apa? Fasad balai kota ini udah berubah banyak. Itu satu. Kanopi itu nggak ada. Terus ada bulatnya itu naik ketutup. Bulatnya yang di atas itu. Nggak ada itu. Loh, Nggak ada. itu loh, bulat itu loh. Itu loh, kayak lambang logonya Lah itu. Loh. itu dulu itu kelihatan itu. Tapi Oh, itu dulu kan karena kelihatan karena ketutupan. ketutupan satu Ada yang kanopi tertutup. Nah, Dulu terus- masih nggak tertutup, Prof. enggak terbuka, nggak ada atap kok gitu. Nah, tidak ada atap itu karena apa? Untuk bisa memandang. Los. Pejabat saat itu sangat bangga, anggap aja itu sebagai tempat untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Anggap itu panggung, kayak sekarang daripada Panggung. harus sewa setiap Ya. ada acara sewa. Nah, satu, yang kedua, ini kolom-kolom ini nggak asli. Model-model apa? Bukan kolonial ini. Jadi nggak Kolom-kolom berarti ini sudah sudah, di ya, aksesoris ya? Iya, sehingga itu kami ketika itu mahasiswa, dan disitulah saya mulai belajar tentang bagaimana pelestarian bangunan lama yang sekarang menjadi trennya itu adalah heritage, cagar budaya. Nah, ini yang sangat disayangkan ketika ada perubahan wajah itu tidak ada. Dikonsultasikan. Nah,
tentunya kami dari akademisi bisa memberikan, tapi udah terlanjur. Bahkan sampai interior desainnya pun ya juga salah. Tidak mencerminkan Masa Iya. masa ini Ya. ada. Artinya kan akhirnya akan terjawab di generasi berikutnya, bahwa bangunan kalau sudah tidak mencirikan bangunan asli sesuai dengan karakter stylenya, akan selalu menjadi bahan diskusi. Dan bahan cemooh. Nah, Nggak hanya bahan nggak diskusi aja, cemooh. seperti ini, alun-alun Tugu ini. Alun-alun Tugu ya, nih. Memang aslinya alun-alun ini memang tidak ada pagar. Ini benar. Oh iya, jadi bukan pagar ketika hampir sama desainnya seperti ini yang dulu dikatakan sebagai ini kan heritage. Nggak ada heritage-nya ini. Hanya warnanya aja yang dibuat. Kayak candi. Ya, padahal nggak ada. Nah, Ini sudah benar. Ya, itu sudah benar. Artinya kan Los. boulevard ini memang milik publik. Jadi publik bisa melihat dengan bebas. Bebas. Tuh, itu aja dulu. Sehingga semuanya itu akan menjadi pandangan los, tidak ada sekat. Bahkan ketika itu ini juga nggak ada ini. Ini hanya faktor ketakutan aja. Ketakutan ketika di demo. Padahal nggak Nah. ada ceritanya demo sampai bunuh rakyatnya Nggak kayak ada. di Revolusi Prancis. Indonesia nggak nggak ada. punya sejarah itu gitu. Dan ini menjadi apa ya, penyekat gitu loh. Padahal sekarang Antara rakyat, dengan birokrat akhirnya ada sekat. berarti memang mereka mau mengembalikan era di mana dalam benteng dan luar benteng. Nah itu tadi, sehingga apa sih mereka itu dipilih oleh rakyat? Mungkin Kenapa harus karakternya menjauhkan? masih. Ya, Karakternya masih. nah sekarang kalau ingin Mereka jadi raja. akan menjadi birokrat itu kan ya memang suara rakyat kan gitu loh. Kenapa? Dia nggak sadar kalau sekarang udah republik ya. Ini yang sangat disayangkan sebetulnya. Terus lampu. Ini kalaupun jadi hiasan, oke kita nggak selera sama desainnya. Jumlahnya gimana? Ya saya nggak tahu ya apakah jumlahnya itu kan sekarang itu masyarakat itu bukan masyarakat. Siapa yang memiliki kemampuan Kekuasaan. itu seringkali menggunakan angka. Oh, angka 17, 45. Emang Ini kita iya? tidak melihat apakah angka itu menjadi angka-angka pesanan, ada filosofisnya. Itu Nggak kita ada nggak ini. tahu. Kayak 1, 2, 3, 4. Cuman 5. kesannya kan rapat. Rapatnya itu adalah Atau biar anggarannya sebenarnya apa? Lampu-lampu ini kalau mau mengambil konsepnya yang ada di jembatan itu malah itu bagus. cocok. Kalau ini kan enggak. Art Deco. Iya, Deko. Malah lebih gagah. Oh, iya. Gagah gitu loh. Kesannya kayak metal banget. Memang ya ini apa kreativitas itu kan bebas ya, boleh. Kreativitas beda. Namun Terus pernah saya tanya ke Pak Sutiaji, wali kota. Ya kan wajar Mas. Kita terinfluen satu dengan lain, ya bebas ya. oh boleh. Boleh, bebas, Boleh, terinspirasi. boleh. Bebas sih ya, orang Iya. bahasanya terinspirasi, Boleh. terinfluen. Tapi kan harus ada konsep dasarnya itu ngambil dari mana kan gitu ya, supaya nanti tamu datang itu bertanya itu siapapun akan menjelaskan tentang Dirinya. wajah kota itu loh, lengkap. Kota itu nggak usah ditanya, dia sudah menjelaskan Udah, dirinya. udah, Gitu. udah nggak perlu harus ada. Ya untungnya ini ya Kenapa, Prof? apa vegetasi ini masih dingin lah ya. Ya soalnya Masih. pohonnya masih ada. Ya. Tapi kalau kayak buat saya sih biarin ini hancur, kena akar itu buat saya dia nggak ngelawan alam. Ya Ya memang dibenerin usia. lagi nggak apa-apa. Yang Ya. bahaya kalau ini ditebang berarti Ya. manusia yang lawan alam. Iya, ya berarti nggak ramah. Nggak ramah. Akhirnya jadi ancaman. Ancaman buat alam. Iya, Iya. ancaman bagi penduduknya. Berarti Ya, mudah-mudahan. berarti nggak, kalau pohon ditebang siap-siap aja nunggu rakyat ditebang juga ketika nggak cocok sama dirinya gitu. Iya, iya. Ada lagi Prof? Cukup. Cukup sampai di sini dulu teman-teman.
kita lanjut ke dalam. Ya. Waspada. Teman-teman saling sapa jalan-jalan, itu tadi kita sudah podcast tentang bagaimana karakter sebuah kota itu jangan sampai dirusak sama yang namanya furniture street, sama aksesoris-aksesoris yang malah sebenarnya mengkaburkan ciri khas kota tersebut. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih ya Prof atas kesempatannya bersedia hadir di tengah kesibukannya. Nah, sekarang gini. Apa, ini kan jalan Kahuripan. Kahuripan, ya. Kahuripan ini kalau dilihat dari timur itu kan alat transportasi modern ya, stasiun Kota Baru. Ya, di sana. Nah, kita lurus. Ini bisa menjadi sumbu as imajiner Kota Malang. Oh, oke. Dari timur itu kan alat transportasi modern. Kita ke barat. Ada gedung kembar Raja Bali. Ya. Ciri khas kota. Ada tugu ya. Itu sumbunya. Nah, sumbunya. Namun beda dengan Jogja. Jogja itu kan memang utara selatan. Ada gunung, ada Tugu Palputi, ada keraton, ada Tugu Kerapiak sampai selatan. Ya, falsafahnya kan ada falsafahnya itu. Nah, ini karena apa? Malang itu kan sebagai kota pegunungan. Geografinya beda dengan Jogja. Jadi pajangannya adalah pegunungan yang di barat. Ya. Dan ada semacam gapuranya berbentuk bangunan gedung kembar yang Raja Bali atau sekarang jadi Lafayette itu. Terus di paling barat sendiri kan ada Gunung Putri Tidur. Iya, Gunung Putri Tidur itu hiasannya. Sama halnya kalau di Jogja itu adalah Gunung Merapi. Ini Merapen uniknya. Yang sehingga jangan sampai Malang itu seperti Malioboro. Beda. Karena beda, secara filsafat juga beda. Jadi munculnya ornamen-ornamen model ala Jogja, ini dasarnya dari mana? Nggak ada dasar. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.